Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan lindungan Allah ya. Hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran Budi Pekerti dengan tema kerjasama. Tolong perhatikan dengan baik ya, agar apa yang kita pelajari dapat kita mengerti dan kita fahami dengan baik. Sebelum belajar, marilah kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap? Kita mulai ya. Pada dasarnya, manusia diciptakan sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial. Meski dibekali akal pikiran untuk memenuhi kebutuhan sendiri, tetapi manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan manusia lain. Salah satu cara manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melakukan kerjasama. Setiap manusia selalu melakukan kerjasama dengan manusia lain dalam segala hal. Kerjasama antar sesama manusia berarti setiap manusia saling membantu satu sama lainnya dalam melaksanakan suatu kegiatan untuk mewujudkan tujuan bersama. Pengertian kerjasama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KKBI, kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang, seperti lembaga, pemerintah, dan sebagainya untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama tidak terbatas pada tempat, ia bisa dilakukan di mana saja, di sekolah, rumah, dan lingkungan masyarakat. Faktor yang mendorong terjadinya kerjasama antara lain, pertama, tentu adanya motivasi pribadi. Motivasi pribadi berarti tujuan-tujuan pribadi dikumpulkan dalam usaha-usaha bersama untuk mencapainya. Kedua, kepentingan umum. Kepentingan umum atau kepentingan bersama berdasarkan tujuan yang dianggap bernilai tinggi dapat memberi motivasi kepada orang-orang atau kelompok dan organisasi untuk kerjasama. Ketiga, motivasi altruistik. Motivasi altruistik yaitu bersumber dari keinginan seseorang untuk menolong pihak lain karena panggilan hati. Contohnya seperti menolong teman kita yang sedang kesulitan. Keempat, tuntutan situasi. Tuntutan situasi adalah desakan karena berada pada situasi tertentu. Misalnya karena musibah banjir. Orang-orang tergerak untuk menanggulangi atau menghadapi musibah karena banjir. A. Contoh kerjasama di sekolah yaitu: pertama, belajar kelompok, yaitu bentuk kerjasama antara murid untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Kedua, kerja bakti sekolah, yaitu kerjasama antara seluruh siswa sekolah demi menjaga kebersihan dan keindahan sekolah. Ketiga, proses belajar mengajar, yaitu bentuk kerjasama antara guru dan murid supaya ilmu dari guru dapat diterima dan difahami dengan baik. Keempat, melaksanakan piket kelas, yaitu bentuk kerjasama antar teman sekelas untuk menjaga kebersihan kelas. Kelima, membantu teman, yaitu membantu teman yang sedang mengalami kesulitan dan memberi bantuan untuk bisa mengatasinya. B. Contoh kerjasama di rumah yaitu: pertama, menjaga kebersihan rumah, yaitu menciptakan lingkungan rumah yang sehat. Kedua, merapikan kamar, yaitu membersihkan dan menyusun benda di kamar sesuai pada tempatnya. Ketiga, membantu pekerjaan orang tua, yaitu meringankan pekerjaan orang tua. Keempat, saling berbagi, yaitu memberi atau menerima sesuatu. Kelima, sama-sama merawat orang tua, yaitu menjaga dan melindungi orang tua. C. Contoh kerjasama di lingkungan masyarakat yaitu: pertama, gotong royong membersihkan lingkungan, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan. Kedua, gotong royong membangun rumah, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk saling membantu antar warga. Ketiga, kerjasama memecahkan masalah atau musyawarah, yaitu upaya bersama untuk mencari solusi atau jalan keluar.
Keempat, membangun jembatan, yaitu membangun jalan untuk penyeberangan demi kepentingan umum atau bersama. Kelima, membangun masjid, yaitu mendirikan tempat ibadah untuk kepentingan bersama. Manfaat kerjasama. Kerjasama akan banyak memberikan manfaat. Akan terasa perbedaan antara melakukan pekerjaan sendiri dan bekerja sama. Dalam kerjasama akan muncul ide yang dapat memberikan solusi ketika kita mengalami kesulitan dalam mencari solusi. Berikut adalah manfaat kerjasama, yaitu: pertama, akan lebih mudah dan cepat dalam mencapai suatu tujuan atau target. Kedua, menumbuhkan semangat persatuan dalam suatu kelompok masyarakat. Ketiga, pekerjaan akan terasa lebih ringan. Keempat, melatih diri untuk menjadi pribadi yang terbuka atau bersosialisasi dan gemar bekerja sama. Kelima, tercipta persaudaraan yang lebih erat. Keenam, melatih diri menjadi lebih menghargai orang lain. Ketujuh, melatih pribadi untuk dapat mengeluarkan pendapat. Kedelapan, dapat menyelesaikan masalah. Prinsip kerjasama yaitu: pertama, saling menghargai. Kedua, produktivitas. Yang dimaksud produktivitas yaitu menghasilkan. Ketiga, harus saling mendukung. Keempat, sikap terbuka dan saling percaya. Kelima, mempunyai komitmen dan kepentingan bersama. Akibat tidak ada kerjasama yaitu: pertama, pekerjaan akan terasa berat dan lama selesai karena tidak ada kerjasama. Kedua, tidak terjalin hubungan sosial. Ketiga, komunikasi tidak berjalan dengan baik. Keempat, tidak terjalinnya persaudaraan. Kelima, organisasi atau kelompok tidak akan bisa berjalan dengan baik. Keenam, akan menjadi orang yang egois dan tidak peduli sesama. Bekerja sama adalah kebutuhan dalam suatu kelompok atau organisasi untuk mencapai tujuan dan menyelesaikan masalah. Jika tidak ada kerjasama, maka tujuan akan sulit tercapai dan masalah akan terasa berat, bahkan sulit untuk menyelesaikannya. Baik teman-teman, itu semua adalah penjelasan mengenai materi hari ini ya. Mudah dipahami bukan? Alhamdulillah. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Mari kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.